Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita pada hari ini di mata kuliah Teori Administrasi Publik. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah bergabung pada Zoom pertemuan kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang sound governance, ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang good governance. Nah, ini adalah lanjutan dari paradigma tersebut tentang perkembangan terbaru, yaitu sound governance yang pada akhirnya menggantikan good governance. Nah, pemikiran tentang sound governance ditetuskan oleh Parasman, Ali Parasman. Pada dasarnya, paradigma ini ingin merespon dan mengoreksi pemikiran teori sebelumnya, paradigma sebelumnya, yaitu paradigma Old Public Administration dan New Public Management yang memiliki sejumlah kelemahan bagi praktek administrasi publik yang terlalu berfokus pada efisiensi dan pasar, yang mengakibatkan nilai-nilai bisnis kurang mampu merespon kepentingan publik secara inklusif. Nah, pemikiran dari sound governance juga ingin merespon dari good governance yang secara konseptual hanya menekankan 3 pilar administrasi publik, yaitu pemerintah atau state, ya, pasar atau bisnis, market, dan yang ketiga masyarakat atau civil society. Nah, sebelumnya dalam pelajaran good governance, kita telah membahas bahwa bagaimana good governance adalah mengkolaborasikan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Nah, ternyata di zone governance itu memiliki kritikan terhadap good governance, ya, di mana aspek pemerintah, pasar, dan masyarakat tidak cukup. Dia menambahkan satu lagi pilar utama, yaitu unsur suprastate, yaitu kekuatan lembaga internasional, di mana kekuatan lembaga internasional tidak bisa dipisahkan dalam proses administrasi publik di setiap negara. Nah, mengapa suprastate, ya? Fakta menunjukkan bahwa globalisasi telah mengakibatkan sebuah negara dengan sistem administrasi publiknya tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan asing, ya, yaitu seperti World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, dan lainnya. Nah, buktinya good governance secara tidak langsung mengatakan hal tersebut dengan bukti adanya banyak negara debitor, terlebih negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kebijakan lembaga-lembaga donor atau kreditor atau lembaga lainnya yang mengatur perdagangan dunia. Nah, dalam aspek ini, ya, sound governance mengupayakan bahwa bagaimana dari aspek pemerintah, masyarakat, dan swasta, dan dengan organisasi internasional seperti World Bank Internasional, ya, International Monetary Fund, dan organisasi internasional lainnya saling berkolaborasi dalam menciptakan suatu bentuk proses administrasi publik yang sangat baik. Nah, sound governance ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan bentuk jawaban terhadap tantangan globalisasi. Ya, kita tahu bahwa negara antara satu sama lain itu saling terkoneksi, saling berhubungan, ya. Nah, globalisasi di sini bisa membawa pengaruh positif, tetapi juga bisa negatif. Nah, kekuatan internasional berpengaruh negatif bagi suatu negara, terutama negara lemah dalam kategori negara berkembang, antara lain mengakibatkan ketergantungan negara tersebut terhadap negara kuat, ya, atau lembaga donor internasional yang justru bisa memperparah terjadinya kemiskinan. Nah, negara kuat akan mempermainkan komoditas negara berkembang di tingkat internasional, sehingga untuk masuk ke negaranya dituntut harus memenuhi persyaratan ketat yang kadang berakhir dengan penolakan produk dari negara lemah. Sebaliknya, kerjasama yang positif atau kolaborasi bisa meningkatkan kemampuan negara untuk mengatasi masalah kemiskinan di negaranya. Meskipun kerjasama yang benar-benar tulus tidak selalu terjadi dengan mudah, karena hampir setiap kerjasama yang dilakukan memiliki implikasi politik meski kadang tersembunyi. Nah, dalam aspek ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sejatinya terkait dengan kerjasama antara dua negara ataupun antara satu negara dengan negara lain, ya, baik bilateral maupun multilateral, pasti ada implikasi politik di dalamnya. Apapun itu bentuk kerjasamanya, tidak ada yang benar-benar murni tulus, ya.
Nah, globalisasi seharusnya direspon dengan cara berpikir dan bertindak dalam konteks sistem administrasi publik yang memungkinkan kekuatan asing atau lembaga-lembaga internasional tadi tidak mengakibatkan efek negatif, melainkan memberikan efek positif bagi kepentingan warga negara, terlebih bagi warga miskin. Nah, dalam sound governance ada formula dasar ya, di mana ada 4 aktor dan 5 komponen. Nah, 4 aktor yaitu membangun inklusivitas relasi politik antara tadi kita sudah ketahui di good governance ada negara, civil society atau masyarakat dan pihak swasta bisnis. Nah, di sini di sound governance menambahkan aktor yang keempat yaitu kekuatan internasional. Selanjutnya, kekuatan internasional di sini mencangkup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional. Nah, kemudian terkait dengan 5 komponen ya, ada mencakup terkait dengan reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan, dan manajemen. Nah, kita menyadari bahwa dalam sebuah proses transformasi, kelima hal tersebut merupakan bagian integral dalam suatu administrasi publik di tiap negara. Nah, sound governance pada prinsipnya memberikan ruang bagi tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap ditegakkan. Akhirnya, sound governance sesungguhnya percaya bahwa reformasi tata pemerintahan dan pembangunan adalah kerja budaya, bukannya teknis matematis apalagi dogmatis. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kritikan terhadap good governance ya, Bapak Ibu sekalian, yang dimana kita ketahui dari good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik, di mana menerapkan bentuk tata kelola pemerintahan barat di seluruh negara, termasuk negara berkembang ya, seperti baik itu di Amerika, di Afrika, di Indonesia sekalipun, sehingga dalam kritikan tersebut itu lebih kepada memaksakan bentuk prinsip penjalanan administrasi negara yang selalu berpatokan kepada gaya barat. Nah, di mana di sini kita ketahui bahwa setiap negara memiliki bentuk ciri khasnya sendiri, budayanya sendiri, cara menjalankan pemerintahnya sendiri gitu. Di mana setiap negara memiliki suku bangsa yang berbeda-beda sehingga memiliki caranya tersendiri. Nah, di sini kalau di sound governance ya, bagaimana memberikan ruang tadi bagi tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Sejatinya Bapak Ibu tentang konsep sound governance ini sudah dijalankan juga di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian ya? Seperti yang kita ketahui kita ada namanya tadi Undang-Undang Otonomi Daerah ya, seperti pelajaran perkuliahan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, di beberapa daerah ada yang diistimewakan. Contoh Aceh, Nanggur Aceh Darussalam ya, dengan konsep sistem Islamnya di mana di situ ada hukum cambuk bagi para pelaku zina dan yang berbuat maksiatan lainnya. Yang kedua contoh Yogyakarta, di mana gubernurnya dipilih berdasarkan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono gitu. Jadi konsep menjalankan beberapa daerah tersebut jalankan sesuai dengan budaya dan konteks lokalnya. Nah, jadi sesungguhnya tadi sound governance percaya bahwa reformasi tata pemerintahan dan pembangunan adalah kerja budaya, ya, bukannya teknis, matematis, apalagi dogmatis. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang 5 kelebihan sound governance dari good governance. Yang pertama, sound governance jauh lebih komprehensif daripada good governance, terutama dalam melihat aktor-aktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam sebuah proses tata pemerintahan. Tidak hanya melihat proses interaksi antara aktor-aktor domestik yaitu pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil, akan tetapi sound governance juga melihat besarnya peran konkret dari aktor-aktor ekonomi politik internasional. Nah, aktor-aktor internasional ini di sini mencangkup kebijakan luar negeri dari negara-negara maju, organisasi-organisasi multilateral, korporasi global multinasional ya, seperti Global Multinational Corporation atau Transnational Corporation seperti MNC atau TNC, dan lembaga donor dan keuangan internasional dan big NGOs. Nah, itu tadi kelebihan yang pertama. Selanjutnya yang kedua, sound governance juga mengedepankan adanya penghormatan atas keragaman konsepsi birokrasi
dan tata pemerintahan yang bermuara dari nilai dasar budaya pemerintahan tradisional yang telah lama terkubur. Selama ini kita, terutama bangsa Indonesia sekalipun, telah lama melupakan atau dilupakan oleh kekayaan budaya kita sendiri. Mengapa hal ini demikian? Ya, karena sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sejarah yang sangat panjang, bahkan jauh lebih panjang dari usia negara ini sendiri. Akan tetapi model pemerintahan Barat telah ditransplantasi seiring dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia, penyeragaman atas sistem pemerintahan Barat telah banyak mengubur hidup-hidup keragaman yang luar biasa atas sistem pemerintahan original lokal. Nah, Ali Farasman mencontohkan kebesaran kerajaan Persia sebelum digulung oleh dominasi budaya Barat, ya, memiliki prestasi yang cukup baik, ya. Pak Andrizal mau diunmutkan dulu suaranya, Pak Andrizal. Nah, baik. Saya lanjutkan. Ali Farasman mencontohkan kebesaran kerajaan Persia sebelum digulung oleh dominasi budaya Barat. Ya, mereka memiliki prestasi yang sangat besar dalam pengelolaan pemerintahan. Nah, di Indonesia berbagai sistem pemerintahan berbasis budaya lokal juga sudah banyak terabaikan. Ini menurut Andi tahun 2007. Nah, adapun kelebihan yang ketiga, sound governance berorientasi pada keseimbangan dan fleksibilitas antara proses dan output dari sebuah proses governance. Artinya, sound governance mengakui bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan berupa tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat. Dan tidak mesti harus dengan satu cara yang didiktekan dari dunia barat melalui good governance. Ya, melainkan bisa dengan berbagai cara. Hal ini utamanya dipicu oleh tumpang tindih antara hubungan proses dan output yang ada di dalam good governance. Seperti telah disadari bahwa tujuan utama dari pemerintah adalah menegakkan keadilan, menjamin keamanan publik, pertahanan nasional, kesejahteraan umum, dan menjamin hak-hak masyarakat. Nah, dalam rangka mencapai tujuan itu, good governance bersekukuh bahwa hanya ada satu jalan untuk menuju ke sana, yaitu dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance. Persis seperti perilaku pembangunanisme di masa Orde Baru, yaitu hanya ada satu jalan saja untuk maju, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini sound governance lebih mengedepankan pencapaian tujuan ketimbang ribut soal bagaimana cara tujuan itu tercapai. Kendati demikian, di dalam sound governance, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas tetap harus ditegakkan. Fleksibilitas yang menjadi titik tekan sound governance adalah inovasi, yang merupakan ruh dari implementasi sound governance dalam praktek pemerintahan sehari-hari. Nah, selanjutnya, kelebihan yang keempat. Selaras dengan hukum, ya, perjanjian dan norma internasional, hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan besar yang dilakukan sound governance dalam dunia administrasi publik yang sadar globalisasi. Proses tata pemerintahan seharusnya sinkron dengan arah dan strategi global jangka panjang yang tertuang dalam hukum, perjanjian atau norma internasional. Ini merupakan gerakan sentrifugal dari tata pemerintah di tingkat lokal yang juga pada gilirannya akan berkontribusi pada perbaikan tata pemerintahan global atau global governance. Nah, di samping ada nilai-nilai lokal yang harus tetap dijaga dalam konteks sound governance, dunia harus juga makin terkoneksi secara produktif untuk menciptakan kemakmuran bersama. Nah, ketika sound governance menganjurkan untuk menghormati dan mencoba untuk menerapkan budaya lokal dalam praktik pemerintahan, bukan berarti mengajak masyarakat untuk menjadi nativists, yaitu sikap yang hanya memikirkan masyarakat lokal dan budaya lokalnya tanpa peduli, dan cenderung membenci aspek-aspek yang lebih luas terlebih global. Namun, penghormatan terhadap budaya lokal dalam sound governance adalah untuk menjaga kekayaan ragam budaya tata pemerintahan yang pada gilirannya akan berkontribusi untuk perbaikan satu sama lain. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ya, kelebihan yang kelima, pada dasarnya sound governance bukanlah sebuah konsep administrasi publik pada umumnya, baik dari birokrasi Weber hingga good governance yang dipaksakan atau imposed dari Barat. Sound governance adalah sebuah konsep ilmiah yang digali dari Persia, yaitu keberhasilan kerajaan Persia pada abad 500 sebelum Masehi dalam mengelola wilayah yang begitu luas,
terbentang mulai dari Asia, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Afrika Utara. Nah, berkat diterapkannya prinsip toleransi dalam pemerintahannya yang menghargai dan menghormati identitas perbedaan budaya masing-masing daerah. Toleransi adalah kunci rahasia dari keberhasilan itu. Dalam prakteknya saat ini, strategi itu adalah dengan tidak lagi diberlakukannya mekanisme sentrum periferi dalam tata pemerintahan. Nah, hubungan eksploitatif antara pusat dan daerah harus mulai ditinggalkan. Ide Berlin ini sesungguhnya bukanlah sebagaimana selama ini diklaim dari Barat. Justru sound governance membuktikan bahwa konsep-konsep non-Barat sebenarnya banyak yang applicable, khususnya di bidang pemerintahan. Nah, itu dia tadi tentang konsep sound governance dan 5 kelebihan sound governance daripada good governance. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang bisa dibahas atau yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu mahasiswa sekalian, silahkan. Ada yang diragukan gitu, yang bisa kita diskusikan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Oke, sepertinya tidak ada ya, karena tidak ada respon dan jawaban. Baik, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke materi tentang 10 dimensi sound governance. Nah, ada 10 dimensi sound governance, yaitu yang pertama proses, yang kedua struktur, yang ketiga kognisi dan nilai, yang keempat konstitusi, yang kelima organisasi dan lembaga, yang keenam manajemen dan kinerja, yang ketujuh kebijakan, yang kedelapan sektor, yang kesembilan kekuatan internasional atau globalisasi, dan yang terakhir ke-10 itu etika, akuntabilitas, dan transparansi. Nah, masing-masing dimensi tersebut bekerja bersama-sama dengan dimensi yang lain, seperti paduan aktivitas yang membentuk satu kesatuan dengan kepemimpinan yang baik dan partisipasi dinamis dari elemen atau komponen yang interaktif. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang dimensi dari sound governance ini. Yang pertama yaitu proses. Nah, proses di sini maksudnya adalah hubungan dan interaksi antara berbagai elemen yang ada dalam proses tata pemerintahan. Dalam hal ini berarti termasuk pula elemen-elemen yang ada dalam good governance, jadi negara, swasta, dan masyarakat sipil. Juga ditambahkan satu aktor dalam sound governance, yaitu aktor-aktor internasional. Yang hendaknya dilakukan dalam dimensi ini adalah mencapai dan mencermati kualitas proses dari interaksi antar elemen tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, dalam sistem pemerintahan, ya pasti negara bekerja sama dengan pihak swasta juga ya, dari ikut partisipasi masyarakat, entah itu dalam aspek salah satu administrasi publik seperti kebijakan kah, pelayanan kah gitu. Terus pengadaan fasilitas dan lain sebagainya. Dari sini juga ada aktor-aktor internasional seperti World Bank tadi ya, PBB juga. Nah, di sini yang dipentingkan dalam dimensi sound governance terkait dengan proses adalah yaitu bagaimana kualitas proses dari interaksi antar elemen tersebut, baik antara pemerintah tadi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil ditambah kepada organisasi internasional. Nah, sound governance melihat proses seperti apa yang terjadi atas hubungan 4 aktor yang ada di tiap-tiap daerah, dicari sebabnya dan arah perbaikan sesuai dengan konteks global. Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah sound governance tidak hanya berfokus pada proses internal, tapi juga eksternal dan struktur dari proses itu sendiri. Proses eksternal yang dimaksudkan di sini adalah berangkat dari kenyataan tentang dunia yang saling terkoneksi. Maka ketika kita melihat proses interaksi, ya, ketika kita melihat proses interaksi 4 aktor di satu lokus tertentu, jangan lupa bahwa ada proses di lokus yang lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap formasi tersebut. Yang kedua, struktur. Kalau proses tadi adalah tentang bagaimana pemerintahan bekerja, maka struktur menunjukkan dan memandu arah pada proses tersebut. Arahan yang diberikan oleh struktur ini berada pada keseluruhan sistem tata pemerintahan, tetapi dapat pula berada di masing-masing elemen yang ada dalam tata pemerintahan. Sehingga tiap-tiap elemen yang ada dengan struktur yang ada di dalam dirinya tahu apa yang harus diperbuat dan kemana harus melangkah sesuai dengan tujuan kolektif yang telah ditetapkan. Sehingga yang dimaksud struktur di sini adalah tubuh konstitutif dari elemen, aktor, peraturan, regulasi, prosedur,
sistem pengambilan keputusan dan otoritas. Nah, hal ini merupakan aturan atas peranan yang harus dimainkan masing-masing hal tersebut. Contohnya nih, harus ada konstitusi yang jelas yang mengatur tentang sejauh mana otoritas yang dimiliki oleh seorang pejabat publik yang utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, atau struktur yang mengatur tentang regulasi, utamanya menyangkut kaitan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, serta alasan-alasan mengapa regulasi tersebut harus berbentuk demikian. Nah, kita masuk yang ketiga tentang kesadaran dan nilai. Nilai demokrasi harus disandarkan sebagai kebutuhan, bukan dipaksakan sebagai proyek. Nah, hal inilah yang kerap kali menjadi kesalahan dalam program-program demokratisasi di dalam pemerintahan. Banyak birokrat dan politisi yang tidak menginternalisasi demokrasi dengan baik. Mereka menggunakan kata-kata itu hanya untuk kebutuhan kampanye dalam pidato-pidato formal. Tetapi ketika di antara mereka sedang berbicara, mereka seringkali tertawa lebar setelah mengucapkan kata-kata demokrasi. Nah, sebab demokrasi bagi mereka bukanlah sesuatu yang konkret, akan tetapi hanyalah wacana. Dan mereka beranggapan bahwa pekerjaan sebagai birokrat dan politisi bukanlah pekerjaan yang berurusan dengan wacana, melainkan sesuatu yang konkret. Nah, wacana adalah menu bagi dosen dan para aktivis mahasiswa belaka, termasuk wacana tentang pentingnya demokrasi. Hal ini terjadi karena selama ini internalisasi nilai tidak dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya nilai itu. Nah, demokrasi selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya jangka panjang, belum dapat diturunkan ke dalam sesuatu yang pragmatis. Ya. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, bahwa ya penanaman nilai ya, internalisasi nilai tidak dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya nilai itu. Kita buat aturan, ada kebijakan ya yang membuat berbagai macam peraturan dan regulasi lainnya lah. Tapi ternyata peraturan tersebut tidak dijalankan. Hanya sekedar bentuk nilai yang telah ditetapkan tapi tidak dijalankan gitu. Nah, karena ada kesadaran tentang betapa pentingnya nilai itu harusnya diterapkan. Kita masuk materi yang keempat, ya, poin yang keempat maksud saya tentang konstitusi. Pada prinsipnya, konstitusi adalah dokumen yang memberikan blueprint dari pemerintahan. Namun demikian dalam sistem yang lemah atau organisasi yang buruk dan tidak kuat. Jika ini disebut sebagai sistem, maka konstitusi tidak lebih dari dokumen formal. Ini diabaikan dan diterobos oleh sebagian besar orang dan waktu serta digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan kekuasaan khusus. Nah, ini adalah formalisme atau dualitas dalam proses tata pemerintahan di seluruh dunia yang sangat dipengaruhi atau didikte oleh struktur kekuasaan globalisasi eksternal. Formalisme terjadi ketika aturan dan regulasi formal dilengkapi oleh norma dan perilaku informal dan tidak resmi dalam politik. Tata pemerintahan dan administrasi untuk melayani tujuan khusus, tetapi mereka diaplikasikan secara kaku. Konstitusi dalam sound governance tidak diposisikan dalam konteks tersebut. Sebuah konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi paling penting atas sistem tata pemerintahan. Sebuah konstitusi kerja juga memberikan kontribusi terhadap kekuatan pemerintahan pada level nasional. Selanjutnya dimensi yang kelima yaitu tentang organisasi dan institusi. Sound governance adalah sebuah konsep yang sangat mengedepankan implementasi. Bukan hanya sebuah kumpulan nilai-nilai ideal yang abstrak. Dalam administrasi pemerintahan, organisasi dan institusi adalah alat untuk membuat sebuah tujuan dan cita-cita kolektif menjadi kenyataan. Apapun namanya, perencanaan strategi jangka panjang, menengah maupun pendek tidak mungkin bisa tercapai bila perangkat fisik untuk mencapainya tidak memadai. Nah, organisasi dan institusi adalah peralatan pokok yang harus dimiliki guna mencapai tujuan sebuah pemerintahan. Nah, namun demikian sekali lagi ya Bapak Ibu, sound governance tidak mematok organisasi dan institusi seperti apa yang bisa dibilang baik atau buruk. Sebab hal ini sangatlah kontekstual. Panduan yang bisa dipakai adalah kesesuaian kondisi organisasi dengan tujuan dan konteks lokal. Organisasi adalah wujud konkret dari institusi. Institusi berisi tugas-tugas dan alasan mengapa organisasi tertentu diperlukan. Nah, institusi adalah jiwa dan organisasi adalah tubuhnya.
Selanjutnya dimensi yang keenam yaitu manajemen dan performa. Manajemen adalah sebuah proses yang berjalan di dalam organisasi. Tadi bila institusi adalah jiwa dan dari organisasi ya yang membuat organisasi memiliki karakter, maka manajemen adalah bagaimana organisasi mengatur hidupnya dan mengekspresikan dirinya. Oleh karenanya banyak organisasi yang memiliki institusi yang sama tetapi manajemennya berbeda. Misalnya, organisasi di satu tempat yang pekerjaannya adalah membuat perencanaan tidak harus sama manajemennya dengan organisasi organisasi perencanaan di tempat lain. Masalah manajemen yang penting untuk diperhatikan di dalam sound governance bukanlah terletak pada manajemen gaya apa yang dipakai, tetapi fokusnya adalah manajemen yang dipilih itu harus dapat mengantarkan organisasi pada dampak yang diinginkan. Apa dampak yang diinginkan? Nah, tentu sangat tergantung dari fungsi dasar organisasi itu. Kontribusi apa yang diharapkan dapat diberikannya pada masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan performa. Performa merupakan alat ukur utama dalam sound governance untuk melihat kualitas manajemen dalam sebuah proses pemerintahan. Nah, ini seperti yang juga kita pelajari di mata kuliah asas-asas manajemen Bapak Ibu ya. Nah, tentang bagaimana ya organisasi mengatur hidupnya dan mengekspresikan dirinya tadi melalui tentang tata kelola. How to manage, bagaimana cara mengatur. Nah, ini ke dalam mata kuliah kita di asas manajemen, kita menggunakan prinsip post corp dan juga POAJ. Nah. Selanjutnya, dimensi yang ketujuh adalah kebijakan. Kebijakan memberi arah dan kendali pada proses, struktur, dan manajemen dari sebuah pemerintahan. Dari situ semakin tegas bahwa orientasi dari studi kebijakan publik itu adalah kepentingan publik. Ya, di mana dengan demikian dapat diartikan pula bahwa studi ini pada tataran konseptual harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut. Kebijakan publik adalah sebuah formula problem solver. Sementara problem yang sesungguhnya itu ada di tengah-tengah real kehidupan masyarakat. Artinya problem kebijakan itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dan oleh karena itulah ia juga tumbuh bersama dengan kepentingan publik itu sendiri. Nah, di sini jadi bagaimana satu kebijakan tadi ya memiliki kendali pada proses, struktur, dan manajemen sebuah pemerintahan di mana fungsinya kebijakan publik adalah sebuah formula problem solver yang di mana terkait dengan mengakumulasi kepentingan masyarakat dalam aspek tadi pelayanan juga ya, ataupun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya, sektor. Dalam sebuah pemerintahan, sektor sangatlah penting. Karena ujung tombak dari pelaksanaan pelayanan publik ada pada masing-masing sektor. Sound governance sangat mengharapkan agar ada keahlian atau expertise yang sangat tinggi dalam sebuah penempatan personalia. Pentingnya expertise ini ya salah satunya adalah guna menjaga kualitas sektor-sektor dalam sebuah sistem pemerintahan. Sektor sifatnya juga sangat kontekstual. Kebutuhan sektoral dari satu pemerintahan dengan pemerintahan lain tentunya berbeda-beda. Tidak hanya masalah tempat yang menyebabkan perbedaan sektor ini, akan tetapi masalah waktu juga bisa menjadi sebab. Karena dalam waktu tertentu bisa jadi sebuah sektor diperlukan keberadaannya. Namun di waktu lain tidak dibutuhkan. Nah, maka dinamika organisasi pemerintahan juga sangat tinggi di semester pembicaraan sektor ini. Selanjutnya yang ketiga ada faktor internasional. Nah, sebagaimana telah berulang kali disampaikan, selama ini peranan Bank Dunia, IMF, WTO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam mendefinisikan parameter dari kualitas governance di berbagai negara. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah etika. Meski seringkali dipandang sinis, etika dalam administrasi publik tetaplah merupakan hal yang penting. Kelemahan perbincangan etika dalam administrasi publik selama ini terletak pada konsepnya yang terlalu filosofis dan tidak membumi. Nah, sound governance dengan demikian ingin agar etika dalam administrasi publik menjadi sesuatu yang benar-benar hadir dalam realitas. Hal ini juga disadari bahwa standar etik masing-masing tempat berbeda-beda dan tentu berada dalam konteksnya masing-masing. Nah, proses pembelajaran yang bersifat komparatif sangatlah penting di sini.
Nah, itu tadi materi kita Bapak Ibu mahasiswa sekalian terkait dengan mata kuliah teori administrasi publik pada materi tentang sound governance yang merupakan perkembangan lebih lanjut ya yang menggantikan good governance. Nah, silakan selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi tanya jawab. Silakan diaktifkan videonya Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Kita masuk sesi diskusi. Jika ada pertanyaan mari kita diskusikan sama-sama. Ya, bagi Bapak Ibu yang lain, silakan diaktifkan videonya. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian? Nih, diam-diam nih mau kelasnya cepat selesai nih ya, biar bisa langsung selesai Zoom yang nampak ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, aktifkan videonya, kita mulai sesi diskusi dalam perkuliahan kita. Jika ada penambahan materi pun bisa disampaikan, bisa di-share. Nanti di grup WA nanti bisa ditampilkan nanti filenya gitu. Ya, apa dia ada nih? Pak Doni, Pak Nasfi, Pak Jemi, Pak Satrio, ada pertanyaan kah? Untuk kita diskusikan, silakan. Oke Pak, Naspi Pak. Iya Pak. Ini nak ketemu jawaban konsep sound governance. Nak ketemu jawaban dari soal dari. Nak saya nanya lain lupa. Saya cari jawaban tugas nomor 3 gak ketemu di. Oke, saya nanya Pak. Tadi ada konsep good governance dan konsep sound governance. Nah, dalam kenyataan bahwasannya konsep sound governance lebih baik dari good governance. Nah, tetapi dari buku-buku dan informasi yang didengar dan pemaparan Bapak tadi, bahwasanya sound government punya kelebihan dari good governance. Dari kelebihan itu saya lihat ada itu masalah hubungan internasional. Kalau nggak salah hubungan internasional itu. Kalau nggak salah di slide nomor kekuatan lembaga internasional, slide nomor 3, halaman 3, nomor pertama nggak salah. Ya. Nah, ada yang menggelitik di sini saya Pak. Bahwasannya hubungan kekuatan lembaga internasional yang ada dengan suatu negara, dan itu saya bertanya juga di LMS tadi saya sudah nanya juga, apakah itu tidak merusak tatanan suatu negara? Kalau negara itu kuat dari saringan budaya-budaya luar dan ekonomi dari luar, tentu suatu negara yang dari sound governance-nya lemah, maka budaya dan tatanan pemerintah maupun ekonomi akan terpengaruh secara negatif dari dunia luar. Apakah bisa gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab di sini pertanyaannya Pak Naspi ya. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi begini, sound governance ya. Tadi kita telah sepakati bahwa merupakan salah satu bentuk perkembangan terbaru di mana menggantikan good governance. Nah, tadi di penjelasan dalam presentasi awal saya jelaskan bahwa good governance yang mengalami kritikan dari berbagai pihak karena memaksakan salah satu bentuk pemerintahan pada setiap atau seluruh negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang ya. Sehingga sistem pemerintahan yang menganut dari pemerintahan negara maju dianut kepada seluruh negara termasuk negara berkembang itu tentu tidak cocok. Karena setiap negara memiliki budaya ataupun khasnya masing-masing. Nah, di sini sound governance memadukan tadi terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan aspek lokal ya, atau bagaimana suatu pemerintahan itu dijalankan terkait dengan ciri khas negaranya atau budaya pemerintahannya.
Cuman di sini sound governance tidak menutup terkait dengan adanya perinteraksi lembaga-lembaga internasional. Seperti yang kita tahu ada World Bank, ada PBB, ya, ada IMF dan lain sebagainya. Nah di sini, karena kita tahu bahwa negara pasti berhubungan langsung dengan negara-negara lain. Ya kita sepakat itu. Setiap negara pasti akan bergabung atau melakukan interaksi, ya kerjasama di sini maksud saya dengan negara-negara lain. Nah pasti akan terhubung dengan organisasi-organisasi internasional. Nah di sini zone governance, walaupun dalam aspek pemerintahan suatu negara dijalankan dengan konteks etnik lokal terkait dengan ciri khas negara tersebut, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kerjasama juga dengan pihak-pihak internasional. Nah di sini cuman Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di sini zone governance mengupayakan bahwa pihak-pihak internasional seperti IMF, World Bank, dan lain sebagainya macam itu tidak mengintervensi ataupun tidak membuat suatu negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internasional, di mana suatu negara tidak memiliki daya atau kuasa kepada negaranya sendiri. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk konsep penjelasan yang lebih lanjut sebenarnya di materi yang ada poin tadi terkait dengan internasional, peran internasional. Bagaimana kita tahu sekarang ini bahwa sebelum sound governance ada, negara-negara berkembang selalu bergantung kepada negara-negara maju ataupun pada lembaga-lembaga kreditor, ya lembaga-lembaga debitor yang membantu keuangan. Kita contohnya Indonesia pernah dulu berutang kepada IMF. Ada juga kita juga dapat bantuan juga dari Islamic Development Bank, ya IDB, ya Islamic Development Bank. Ada juga lembaga-lembaga internasional lainnya. Nah, jadi di beberapa negara berkembang sebelum adanya sound governance ini mereka seperti diatur ya seperti boneka yang digerakkan oleh lembaga-lembaga internasional karena mereka memiliki utang atau ya memiliki utang yang sehingga lembaga internasional tadi yang telah memberikan bantuan bisa mengendalikan negara-negara yang berkembang tadi. Nah, sound governance ini ingin memperbaiki hal tersebut, di mana tidak ada kuasa penuh ataupun bentuk yang membuat lembaga-lembaga itu mengekang negara-negara yang mereka bantu, di mana negara-negara berkembang diharuskan di sini ya bisa berjalan tegak sendiri. Nah, di sini diharapkan peran lembaga internasional di sini membantu membuat suatu negara berkembang menjadi mandiri, di mana alokasi dana yang diberikan misalnya ya membuat negara tersebut memang mampu berkembang, mampu maju atau mencapai tujuannya ketika telah diberikan bantuan dana tadi. Tidak disupport dana terus-menerus yang mengakibatkan apa? Negara berkembang tadi bisa dikendalikan oleh lembaga internasional. Tapi intinya dari sound governance adalah diberikan bantuan dana, ada peran lembaga internasional, diberikan bantuan tapi harus mampu membuat negara berkembang ini menjadi mandiri dia, menjadi kuat dia, tidak bergantung gitu. Dan penyerahan bantuan ataupun bantuan dari lembaga internasional tepat sasaran gitu. Nah, ini maksud dari konsep tentang peran internasional ini, Bapak. Ya. Itu konsep dari sound governance. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya, silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya Pak Nasfi. Oh ya, kalau untuk materi kan saya membuat pertanyaan itu di LMS ya Bapak Ibu ya. Itu materinya terkait dengan materi good governance di pertemuan kita yang ke-12 dan materi sound governance di pertemuan ke-13. Nah, sekarang saya kasihlah bocoran jawaban. Apa perbedaan good governance dengan sound governance? Ini yang bisa jawab ini langsung kasih nilai plus ini. Saya tandai ini. Yang bisa jawab. Apa perbedaan sound governance dengan good governance? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ini bocoran jawaban dari tugas ya. Wah ini kalau bisa aktif videonya nih Bapak Ibu. Jangan pula dimatikan. Udah diaktifkan tuh dimatikan pula lagi. Kita aktif interaksi sekarang, diskusi. Ini perbedaannya Pak. Ya. Terus. Silakan kepada Satrio. Pak Nasfi itu juga tuh mau jawab. Pak Satrio dulu gantian lagi. Pak Satrio. Oh, terakhir Pak Jimmy menutup. Ini perbedaannya Pak ya. Ya.
Perbedaannya dari segi mana dulu nih Pak? Konsepnya saja lah dulu. Pengertian ya Pak ya? Boleh. Ini kita sama-sama belajar Pak ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Iya, baik. Sama-sama belajar kita. Kalau untuk pengertian dari good governance ini bisa kita lihat itu kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik. Dan good governance menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Itu untuk good governance, Pak. Oke. Sedangkan sound governance tadi itu bentar Pak. Ini jawabannya udah ditulis. Bentar Pak. Ya, silakan. Saya tunggu. Wih, orang lagi Zoom. Ya, gimana, Satrio? Untuk sound governance ini Pak, itu apa itu? Gimana ya? Literatur administrasi ilmu politik sejak Woodrow Wilson yang memperkenalkan bidang studi tersebut. Tetap gimana ya cara menyampaikannya? Bentar Pak. Bentar Pak, lagi Zoom Pak. Iya. Oke, saya tunggu. Berusaha lagi memahami, Satrio ya. Iya Pak. Bentar. Pak, kayaknya skip dulu Pak. Yang lain dulu Pak. Lagi di tempat kerja soalnya Pak. Ada konsennya dia. Oke lah, baik. Oke, kita kembalikan lagi kepada Pak Nasfi. Tadi bisa ingin memberikan jawaban, tapi saya apresiasi dari Pak Satrio. Nanti akan saya tandai juga. Tenang. Telah membantu untuk memberikan jawaban ya, walaupun terbata-bata. Tapi itu bagus untuk keaktifan. Pak Nasfi tadi ingin melanjutkan untuk memberikan jawaban, tanggapannya tadi. Baik Pak, tapi kalau menurut saya tambahkan ya Pak Ya, Satrio silakan. ya, Satrio. Ini nambahkan aja, kalau kurang tambahkan Pak Jimmy. Kalau saya menurut prinsip bahwasannya konsep sound governance itu bahwasanya memberikan peluang dan leluasa bagi pemerintah yang kerjasama dengan dunia internasional. Misalnya kita seperti KTT G20 yang kemarin di Bali, misal suatu negara yang diberikan bantuan, misalnya diberikan kebebasan bagaimana mempertahankan kultur budaya, bagaimana negara itu mentata suatu negara, bagaimana masyarakat suatu negara yang dibantu itu diberikan kebebasan inovasi untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di negaranya masing-masing. Jadi tidak menghilangkan kultur budaya suatu daerah. Itu yang sangat membedakan poin pembedanya dengan good governance. Makasih Pak, kalau ada yang lain tambahan. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Nasfi atas jawabannya. Pak Jami ingin menambahkan atau Bu Yani Rahma? Ya Pak, Ya, Pak Jami. sedikit menambahkan Baik. dari yang disebutkan oleh Pak Nasfi itu memang sudah benar. Cuma di dalam konsekuensi, artinya negara yang sound governance itu
biarpun sudah terkontaminasi secara perekonomian dari negara lain, tapi kultur budaya yang harus selalu dipertahankan. Artinya apa? Konsekuensi dari kerjasama antar negara tadi, negara yang akan menyambut sebagai wadah dari kerjasama itu sendiri juga harus siap dengan budaya dan ketetapan-ketetapan yang ada di negara itu sendiri. Artinya kultur budaya, dasar-dasar hukum, dan apa yang menjadi ketetapan itu sudah diatur dengan adanya konsekuensi sound governance tadi itu, Pak. Terima kasih itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Jamie. Bu Yeni Rahma ingin menambahkan, Bu Yeni? Pas, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita langsung kepada intinya saja sebenarnya. Kalau good governance, kita tahu, kita sepakati adalah bagaimana upaya tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik yang mengedepankan 3 aspek: pemerintah, swasta, dan partisipasi masyarakat. Di mana pihak pemerintah yang tidak sanggup seandainya ya atau kurang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam aspek pelayanan kah, fasilitas kah, gitu ya. Nah, di sini bekerja sama berkolaborasi dengan swasta terkait dengan penyediaan tersebut. Baik dalam aspek misalnya pelayanan kah, pengelolaan kah, gitu. Nah, cuman di sini tetap pemerintah yang memegang kuasa dalam aspek pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, di sini masyarakat berpartisipasi dalam aspek konsep mereka ya. Pertama tadi kepada swasta dia melakukan seperti proses antara konsumen dengan produsen terkait dengan produk-produk. Nah, kepada pemerintah melakukan aspek pengawasan gitu. Nah, juga ada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui tadi demokratisasi. Cuman perbedaannya dengan sound governance ya, mengikut sertakan lembaga internasional. Mengikut sertakan lembaga peranan internasional yang juga penting dalam proses tata kelola pemerintahan ya di seluruh negara. Kalau good governance menerapkan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi acuannya adalah negara maju. Yang dimana konsep pemerintahan dari negara maju diterapkan kepada seluruh negara yang ada, baik maju maupun berkembang. Cuman hal ini ditentang oleh beberapa ahli dan menghasilkan sound governance di mana tidak semua sistem pemerintahan yang baik bisa diterapkan kepada seluruh negara gitu. Juga acuannya adalah negara-negara maju dan negara barat karena tadi setiap negara memiliki etnis lokal ataupun faktor kebudayaannya dalam mengelola pemerintahan itu tersendiri. Misalnya orang menggunakan sistem sistem konstitusi yang menggunakan presidensial atau parlemen tentu berbeda dengan orang menggunakan sistem monarki atau aristokrat. Nah, tentu itu berbeda. Jadi kepada setiap negara silakan melakukan sistem pemerintahan, proses pelaksanaan administrasi publiknya dengan menggunakan ciri khas lokalnya ya. Cuman di sini tetap adanya peran lembaga internasional yang juga membantu dalam proses pelaksanaan administrasi publik tadi. Sebagaimana kita ketahui peran internasional juga sangat penting di sini. Bukan hanya antara internal negara tapi juga ada peran eksternal di dunia internasional. Seperti kerjasama bilateral, multilateral, terus kebijakan-kebijakan internasional, kita juga punya ya perjanjian internasional gitu. Nah, itu yang menjadi penting dalam proses pelaksanaan dari segi sound governance. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jauhnya, silakan nanti diulas dalam bentuk diskusi di LMS, Bapak Ibu ya, di forum grup diskusi. Sekarang tolong diaktifkan dulu videonya, saya mau print screen ini untuk bukti kehadiran kita pada hari ini ya. Ini tinggal 15 orang nih, maka 15 orang inilah yang bertahan dalam proses perkuliahan saya ini sampai akhir. 14 ya, karena saya... Silakan aktifkan videonya Bapak Ibu, saya akan mulai print screen. Nah, silakan. Yang lain, Bu Sri Rahmayanti, Bu Hersti Sartika, Bu Iin, terus ada Bu Elvianti dan ada Pak Purwandika, silakan aktifkan videonya. Baik, silakan pasang smile terbaiknya ya, senyum terbaiknya. Nah, ini Bu Sri Rahmayanti bagus nih, Pak. Latar belakangnya pohon pisang ini. Jadi lapar saya sore-sore ini dia nih. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah aktif dan telah bersedia bergabung di Zoom ini mengikuti proses perkuliahan. Ini saya record, nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi nanti bisa diulang lagi nanti setelah saya upload di YouTube nanti akan saya
kaitkan di link LMS. Jadi bisa diulang lagi terkait dengan proses perkuliahan kita pada sore hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Ya, tetap semangat. Ya, kerjakan tugas dengan baik. Nah, saling saya dan kilaf saya mohon maaf. Saya akhiri